Ya, pemirsa, keterangan saksi tentu di bawah sumpah, ya. Karena itu saya bisa memahami betapa air mata atau kesedihan Bu Titin itu tidak bisa diwakili lagi dengan berbagai ekspresi, tetapi tentu tidak bisa menggantikan air mata yang dialami oleh keenam orang tersebut, termasuk keluarganya. Saya minta pendapatnya Pak Anton Carlian. Ya, pada saat itu Pak Anton, setelah peristiwa itu Pak Anton mendapatkan tugas sebagai Kapolda. Tentu bukan tanggung jawab Pak Anton karena peristiwa itu terjadi pada Pak Anton jadi Kapolda, sudah selesai peristiwa itu terjadi. Tetapi akhirnya Pak Anton, kita bertanya-tanya pada profesionalitas aparat kepolisian saat itu. Bagaimana respon Anda Pak Anton kalau kita kaitkan dengan hasil persidangan hari ini? Baik, memang saya lihat dari 6 terpidana maupun saksi yang lain termasuk Dede, ada keterangan-keterangan lain yang perlu dianalisa dan tentu saja ini harus jadi pertimbangan hakim. Kalau saya, walaupun saya sebagai anggota Polri, Kapolda, tetap yang akan kita junjung tinggi adalah kebenaran dan keadilan. Dan di sini dari keterangan Dede ini sendiri mungkin perlu lebih diperdalam lagi karena Dede ini hanya melihat di keterangan awal adalah tentang pelemparan batu, sementara yang bersangkutan itu tidak tahu pada saat di TKP di jalan raya dekat tiang itu. Nah, jadi hal ini mungkin harus ada kesinambungan. Demikian juga apabila terjadi mungkin adanya pemaksaan waktu yang lalu, makanya dari awal pun juga saya sarankan berkali-kali agar diadakan audit investigasi khusus untuk kepolisian. Kemudian untuk kejaksaan dan kehakiman adakan eksaminasi. Nah, justru dari bahan-bahan ini nanti bisa dipakai sebagai bahan untuk PK. Walaupun eksaminasi ini tidak akan merubah keputusan, tapi minimal bisa menjadikan satu bahan. Kalau saya lihat dari kesaksian terdahulu, ada kesaksian saat itu ketika menginap, diusir oleh Ibu Ning di warung itu, menginap di depan atau di tempat kosan Pak RT atau Pak Pasren. Nah, pada saat malam atau pagi ada yang melihat katanya yang namanya itu Ito, di mana saat itu orang tuanya itu masuk rumah sakit. Justru di sini keterangan saksi itu ya sudah berbanding terbalik dengan yang dulu. Namun kalau menurut saya masih ada satu kelemahan. Kelemahannya itu apa? Alibi. Nah, kapan itu terjadi? Nah, justru di sini mungkin bisa dilihat di rumah sakit itu sendiri kapan kira-kira ya waktunya, sehingga dengan demikian kan bisa saja itu sebelum tanggal 27, bisa saja sesudahnya. Nah, justru salah satu kelemahan itu adalah di sini alibi saat itu betul enggak pada saat menginap di rumah Pak RT itu tanggal 27. Ini perlu kita dalami. Dan juga masalah apakah ini adalah sebuah kecelakaan ataupun juga pembunuhan, ini memang harus kita dalami bersama. Tidak cukup hanya sepenggal saksi, karena saat itu hakim mengambil satu kesimpulan itu dari visum. Nah, makanya di sini harus diolah kembali, karena di dalam visum itu sendiri apabila terjadi kecelakaan yang hanya terlempar 6 meter, tidak mungkin ada kerusakan tubuh yang begitu parah. Nah, disinilah mungkin apabila memang ingin mematahkan bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan. Nah, ini perlu diperdalam masalah ini. Bagaimana? Karena ada retak di kepala depan, kepala belakang. Sementara sudah jelas-jelas
helmnya juga tidak rusak. Ya. Termasuk juga motor itu sendiri ketika diangkat, motor itu sendiri masih bisa jalan dan tidak ada benturan yang keras dengan sesuatu gitu. Jadi motor itu sendiri dalam keadaan tidak sangat rusak, tapi hanya lecet-lecet saja. Ya. Nah inilah di waktu lalu kenapa hakim mengatakan bahwa ini terjadi pembunuhan. Ya. Belum lagi adanya patah tulang dan yang lain-lain. Jadi di sini karena saat itu berpatokan kepada hasil visum. Nah apabila memang lemparan 6 meter itu sendiri bisa mengakibatkan kerusakan yang begitu parah, ya bisa saja terjadi. Justru di sini kan PK ini intinya itu kan bagaimana menemukan novum. Novum itu ya bukti baru, baik bukti kesaksian, tapi yang paling baik adalah bukti scientific investigation. Sementara yang saya lihat di sini baru bukti-bukti kesaksian saja. Di dalam alibi pun juga belum ada ya satu alibi yang bisa memastikan bahwa para saksi itu betul-betul saat itu tanggal 27. Ini perlu dipertajam, ini perlu diperdalam apabila memang ingin PK ini sendiri bisa berhasil. Ya, baik. Tetapi apabila di dalam alibi itu sendiri tidak bisa membuktikan, ini akan sulit. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa pengadilan hakim ini kan ada 3. Satu yang berdasarkan alat-alat bukti, 2 keyakinan hakim, dan ketiga alat bukti dan keyakinan hakim. Di sini pun juga alat bukti tidak bisa sepotong-sepotong. Ya. Seperti tadi Dede, hanya pada saat terjadi awal kejadian melempar saja. Nah, bagaimana di TKP-nya, baik di TKP jalan raya maupun di TKP yang dianggap saat itu sebagai TKP penyiksaan di belakang SMP 11. Ya.